Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Andi Lilis Dinur Abdillah, Husain Ubaidillah Solihin, Jihan Zahira, Nurul Izzah Hasbullah, Annisa Aryana, Marwah Reza Pahlevi, Nur Izzah Sofia, dan Renaldi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca. Ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan ejaan tidak memiliki kaidah pemilihan kata ataupun penyusunan kalimat. Kaidah bahasa Indonesia terdiri dari tata kalimat, tata bentuk kata, tata bunyi, dan tata tulis. Nah, tata tulis inilah yang disebut dengan ejaan. Kita masuk pada pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dapat menggambarkan makna dari konsep, keadaan, atau sifat khusus dari bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Istilah terdiri dari istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang menjadi unsur bahasa dan digunakan secara umum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk berikutnya masih dalam lingkup materi yang sama dibacakan oleh Saudari Andi Lilis. Pada slide ini kita akan membahas mengenai ejaan yang digunakan secara umum dan ejaan yang digunakan secara khusus. Ejaan yang digunakan secara umum itu meliputi A. Daya, B. Ambil alih, C. Kecerdasan, dan lain-lain. Dan ejaan yang digunakan secara khusus meliputi A. Diagnosis, B. Pidana, C. Agregat, dan lain-lain. Perangkat dasar dan ketentuan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan disebut tata istilah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Sekarang kita masuk pada pembakuan ejaan dan istilah. Ejaan. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku, sesuai dengan nama penulisnya. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Ophusen. Ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab Logat Melaju. Setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophusen. Ejaan itu diberi nama ejaan Republik atau ejaan Soandi. Tampaknya pemilihan nama ejaan Republik dikaitkan dengan peristiwa sejarah, kemerdekaan negara kita, dan pemilihan nama ejaan Soandi dikaitkan dengan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yaitu Mrs. Soandi. Ejaan Soandi mulai berlaku tahun 1947. Setelah lebih dari 2 dasawarsa, ejaan Soandi diberlakukan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Orang sering menyingkatnya menjadi EYD. Ejaan itu diresmikan pemberlakuannya oleh Presiden Soeharto berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Tiap pergantian ejaan tentu ada perubahan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, masih dengan materi yang sama, yaitu pembakuan ejaan dan istilah. Beberapa contoh perubahan dari zaman ejaan Van Ophusen, ejaan Republik, sampai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dapat dilihat pada gambar, ejaan Ophusen
cenderung menggunakan kata OE seperti jujur, sedangkan ejaan Republik kata OE itu diganti dengan JU, yaitu jujur. Kata IED berubah menjadi kata jujur, dan begitu pun seterusnya. Dari contoh di atas dapat kita catat bahwa terdapat perubahan huruf seperti berikut. Dalam ejaan Opposition dan ejaan Republik, TJ berubah menjadi C dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dalam ejaan Opposition dan Republik, DJ berubah menjadi J dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan huruf J berubah menjadi huruf Y pada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf NJ pada ejaan Opposition dan ejaan Republik berubah pelafalannya menjadi NY. Dalam ejaan Republik dan ejaan Opposition juga, CH berubah dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, ejaan Republik dan ejaan Opposition, SJ berubah menjadi SY dalam ejaan Bahasa yang disempurnakan. Dan yang terakhir, ejaan Opposition, OE dalam ejaan Bahasa disempurnakan menjadi U. Ejaan Bahasa disempurnakan terdapat tanda apostrof yang sering disebut tanda koma di atas. Namun, tanda apostrof atau tanda penyingkat itu hanya dipakai untuk menuliskan kata dalam bahasa seni atau bahasa ragam tulis resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, istilah. Dalam bidang peristilahan, bahasa Indonesia memiliki aturan sendiri. Dari segi sumbernya, istilah-istilah yang diambil dapat bersumber dari yang pertama, kosakata bahasa Indonesia, baik yang lazim maupun tidak. Yang kedua, kosakata bahasa serumpun. Dan yang ketiga, kosakata bahasa asing. Yang pertama, kosakata bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun tidak lazim. Kata-kata tersebut harus memenuhi salah satu syarat atau boleh lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembakuan ejaan dan istilah. Yang nomor 2 ada kosakata bahasa serumpun. Jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dan dapat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi syarat pada bagian di atas. Yang ketiga ada kosakata bahasa asing. Jika baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan, menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun kesimpulan pada materi kami hari ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf serta penggunaan tanda baca. Kosakata terdiri atas kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata khusus sering juga disebut dengan istilah. Poin yang kedua yakni ejaan telah mengalami pembakuan, disebut juga ejaan yang telah disempurnakan atau sering disingkat dengan EYD. Sedangkan istilah yang terdapat beberapa kosakata khusus telah diterima, yaitu yang pertama kosakata bahasa Indonesia baik yang lazim maupun tidak, yang kedua ialah kosakata bahasa serumpun, dan yang ketiga ialah serapan kosakata bahasa asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saran kelompok kami adalah sebagai masyarakat yang disumpah pemuda, maka kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Adapun bahasa Indonesia yang baik ialah terdiri dari ejaan dan istilah pembakuan. Oleh karena itu, hendaklah kita memperhatikan penggunaan ejaan dan istilah agar generasi setelah kita pun tahu bahwa kita memiliki bahasa persatuan yang resmi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.